Now. Oke, saya coba video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kerabat juang pelajar Islam Indonesia. Sore ini di hadapan kita sudah ada tanda kita. Itu adalah tanda Nasdin Gobel Esos, senior kita di pelajar Islam Indonesia di Kabupaten Buol Toli-Toli. Beliau adalah ketua daerah pertama hasil konferensi daerah pelajar Islam Indonesia Buol Toli-Toli, yang dulunya masih satu kabupaten ya, masih Toli-Toli itu dengan Buol satu kabupaten dengan nama Kabupaten Buol Toli-Toli. Sekarang sudah besar ya. Untuk menghemat waktu, saya kira saya tidak mau banyak ngobrol lagi, mungkin diserahkan kepada Kak Nasdin sebagai penceramah pada acara halal bidah halal ini. Ya, dipersilakan kepada Kak Nasdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala bil haqq basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala innamal mu'minuna ikhwah. Aslihu baina akhawaykum. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, kerabat juang pelajar Islam Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan begitu perkembangan zaman, walaupun kita tidak dipertemukan langsung, kita dipertemukan melalui media Zoom. Tapi ini semua tidak lain adalah menggiring kita untuk senantiasa bersyukur dan mengantisipasi diri bahwa makin majunya atau modernnya suatu zaman, hati-hati, itu sudah mendekatkan diri pada kehancuran atau mendekatkan zaman pada kehancuran atau akhir zaman. Olehnya selaku orang beriman itu selalu bersyukur bukan sekedar berkata-kata, bukan sekedar berapologi, tetapi harus dia buktikan dengan pengamalan. Karena ketika menyatakan diri bersyukur beriman itu jelas sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijara tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Kahf. Kerabat juang yang dimuliakan Allah, salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberi contoh bagaimana seharusnya kita hidup bermasyarakat. Kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka yakin dan percaya segala aktivitas kehidupan kita akan dinilai ibadah. Iwan fillah yang dimuliakan Allah, Ramadan telah kita lewati bersama. Namun sering kita dengar bahwa Ramadan yang kita lewati ini lain ya. Semua di rumah. Mulai dari ya pokoknya di rumah.
bahkan sholat Jumat di rumah. Beribadah di rumah. Sholat Jumat bukan sholat Jumat itu, sholat di rumah itu. Sholat masing-masing saja di rumah. Semua di rumah. Namun harus ingat, sebagai kader, sebagai aktivis, kita harus menyadari, sebelum saya masuk pada tema pembahasan kita, kenapa kita dikurung di rumah, harus diantisipasi memang. Akan tertanam nilai individualis, ya, ego terhadap diri sendiri. Tidak baku tahu dengan tetangga sudah. Jadi ada apa-apanya nanti, pembantaian di tetangga, orang sudah tidak pusing. Karena sudah di rumah saja, paling ada bisikan, itu urusannya tetangga. Itu yang harus kita antisipasi. Nah, yang terpenting ini adalah, walaupun kita di rumah saja, ukhuwah itu tetap terjaga. Karena Ramadan itu adalah membentuk karakter. Membentuk karakter yang bertakwa. Artinya, dengan puasa ini, menggiring kita untuk jadi orang yang bertakwa. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum dia mencintai dirinya, mencintai saudaranya, sebagaimana halnya dia mencintai dirinya sendiri. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realitas kehidupan sekarang ini, apalagi masuk ya, namanya new normal. New normal. Semua baru, normal baru. Saya juga tidak paham itu. Program apakah itu new normal itu? Yang mengkhawatirkan saya, new normal ini betul-betul tertanam nanti itu nilai individualis, ya. Pembentukan jati diri itu saya kebingungan ya. Kebingungannya jati diri yang bagaimana? Karena nanti dengan realitas kekinian ini, kalau dibuat kan masih PSBB. Kalau ditoli-toli kan sudah new normal. Nggak tahu new normal bagaimana di toli-toli. Saya bingung. Sudah siap. Ada videonya. Kalau PSBB dibuat ini, berita yang sudah beredar di media itu jelas sudah baku hantam orang. Luar biasa ya. Pemerintah. Pokoknya ya walaupun berita yang beredar itu tidak sesuai aslinya, karena yang diungkap itu kesalahan, padahal tidak ditahu bagaimana kronologi sebenarnya. Namun kita tidak lari ke sana. Pada kesempatan ini, jujur saja sebelum saya lanjut, senang juga saya lihat wajahnya kalian ini. Walaupun ada orang ini, ada Irfan ada Rustam ini, orang Bol bagian Tanah Abang ini, saya juga tidak paham Bol dari mana dia ini. Jakarta di Tanah Abang. Namun ingat, PII telah membentuk kita. Ada Ikra dari Bangket. Ya. PII itu pelajar Islam Indonesia telah membentuk kita. Ada kan di salah satu lagunya itu, ya, kau datang ya, waktu gelap menyeluruh. Jadi kita sebagai kader ini betul-betul sebagai lentera, ya, al-misbah, sebagai cahaya penerang. Jangan kita sebagai kader justru kita menambah keruh persoalan. Ini yang jadi masalah. Hebat dengan keilmuannya masing-masing, tetapi jauh dari masjid. Saya mau tanya sekilas sama teman-teman, bagaimana sudah dibuka masjid di Toli-Toli kan? Sudah beribadah? Sudah, sholat tadi, alhamdulillah, sholat pertama. Oh, kalau di Buol ini, saya kemarin khutbah di masjid sini, ada beberapa imam dipecat sama Purnomo di Buol. Oh, kejam juga, kadernya kan Nasdem Purnomo itu. Iya, kalau bicara kader PI, tapi dia kader STPDN itu, main pecat dia. Sampai di medsos itu beredar, bisa-bisa camat ini dia pecat bupati. Luar biasa. Kalian yang dimulai. Namun itulah realitas. Namun yang terpenting sebenarnya, pembentukan jati diri itu kita digiring tidak lain adalah berbekal ibadah. Ibadah, dan ibadah. Bayangkan saudara sekalian, begitu jahilnya zaman jahiliyah, begitu bodohnya ya. Namun zaman itu kembali lagi seperti sekarang, kembali pada zaman sekarang ini, jahiliyah. Cuman agak modern kita punya jahiliyah. Dulu jahiliyahnya
betul-betul brutal karena mungkin yang ditanamkan itu adalah membangun kekuatan per individu, per wilayah, sehingga egosentris itu melekat. Kalau kita tidak, dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan ada pada diri kita, di PI itu ditanamkan pada kita, bagaimana adalah membentuk karakter ya, Muslim cendekia dan pemimpin. Nah ini penjahat baru muncul sama dari bangkit. Pakai topi soalnya kalau preman kelaparan dia tapi gemuk sudah terlihat. Oke kita kembali saudara. Tidak tahu saya dia dengar atau tidak ini. Tidak tahu hanya tahu dia saja. Dia tidak dengar itu. Jadi begini. PI Pelajar Islam Indonesia itu betul-betul menghilangkan batasannya yang namanya saudara selama dia menyatakan anasyhadu minal muslimin anasyhadu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah bahwa saya orang muslim. Saksikanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa dia itu adalah saudara. Menyambut new normal ya. New normal ini semua serba baru. Saya tidak tahu kalau di PI ini bagaimana barunya. Di Lubuk barunya itu kayak modelnya itu sana itu pakai topi, Maroko dan lain sebagainya. Itu mungkin new normalnya PI bagian Lubuk sana, bagian Banggai. Kalau bagian Buol, ya subhanallah tetap BIB jalan, belajar Islam bersama. Walaupun